Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Wulandari dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi saya dalam kegiatan Stadium General Pendidikan Agama Islam yang bertema Wawasan Keagamaan yang Inklusif, Moderat, dan Rahmatan lil Alamin. Keseimbangan antara norma nilai keagamaan yang berkontribusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat yang bersamaan, norma nilai kebangsaan harus dibingkai dengan bingkai keagamaan. Agama butuh negara, negara butuh agama. Agama bisa menjadi spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga bisa menyerap aturan agama di dalam konteks pengaturan untuk kepentingan kemasyarakatan. Agama hadir sebagai solusi, bukan hanya sekedar simbolik norma dan keyakinan, tetapi menjelma sebagai energi positif untuk melakukan proses perbaikan dan juga perubahan. Ajaran Islam sebagai tuntutan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat dan martabat yang mulia. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur, seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedalaman. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebajikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam. Karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan atau mafsadat bagi kehidupan harus ditolak. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu hal yang wajar sebagai konsekuensi dan pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar, serta cenderung menyalahkan pendapat lain, dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi, dan sikap tersebut merupakan ananiyah atau egoisme, dan ashabiyah atau fanatisme kelompok yang berpotensi mengakibatkan permusuhan, pertentangan, dan perpecahan. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Perbedaan yang dapat ditoleransi dalam perbedaan yang berbeda di dalam majal al-ikhtilaf atau wilayah perbedaan. Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan batas. Perbedaan yang dapat ditoleransi dalam perbedaan yang berbeda di dalam majal al-ikhtilaf atau wilayah perbedaan. Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam al-ikhtilaf, sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk jalan keluar dari perbedaan dan semaksimalkan mungkin menemukan persamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.